Iblis adalah ilah yang tidak SWT, tidak ilah yang Betul. berdosa. Nah, ilahnya iblis siapa? Ilahnya iblis. Hmm. Iblis tidak lagi berilah. Karena dia merasa dirinya satu-satunya ilah. Ya, iblis itu kan ilah. Ilahnya itu siapa? Ya, iblis lagi tidak berilah lagi karena dia menyebut dirinya satu-satunya ilah. Iblis itu Tidak ada ilah. ilah lain daripada saya, kata iblis itu. Iblis itu ilah. Iblis itu ilahnya siapa? Iblis Ilahnya Gumasa adalah kah? sosok yang ilah. Kamu berilah Iblis kepada adalah salah iblis. satu kelompok yang ilah. Berapa orang itu Ilahnya kelompoknya? sangat ajaib. Berapa orang itu kelompoknya ilah? Kelompok saya nggak tahu berapa, tapi iblis itu banyak. Berapa banyak? Saya nggak tahu berapa banyak, tapi banyak kali. Kenapa nggak tahu? Sepertiga dari malaikat surga dilemparkan ke luar surga. Mereka lah yang mengaku-ngaku sebagai sang pencipta. Padahal mereka hanya ilah-ilah yang dilempar dari surga. Jadi kata Gumasa seorang Protestan, iblis itu ilah. Ilahnya siapa itu iblis? Apa? Ilahnya siapa itu iblis? Iblis ilahnya orang bersembah kepada iblis. Apakah ada yang menyembah ilah iblis? Adalah iblis. Apa? Gumasa? Oh, Gumasa. Iblis adalah Iblis adalah para ilah atau para malaikat surga yang diusir dari surga. Jadi iblis itu ilah. Iblis adalah ilah. Ilah maksudnya sosok yang sangat ajaib. Ilahnya siapa? Apakah Gumasa berilah kepada iblis? Tidak, ilah saya hanya para pejabat surga. Jadi iblis itu ilahnya siapa? Ilahnya jin sama umat jin. Zin sama umat zin. Ya. Oh, jadi iblis itu ilahnya umat zin. Iya. Kalau ilahnya Gumasa? Yang ilah bagi saya dan yang Tuhan adalah hanya para pejabat surga. Siapa saja pejabat sorga? Pertama, dia Tuhan tertinggi dan ilah tertinggi, itulah Sang Yahweh. Yahweh. Kemudian Lalu? para malaikat-malaikat surga. Lalu? Para malaikat-malaikat yang bertahan di surga. Lalu? Nah itu dulu. Para Jadi dua aja? nabi-nabi kudus. Jadi dua aja? Hah? Yesus di mana? Yesus salah seorang malaikat surga. Maka Yesus disebut salah seorang ilah dan salah seorang Tuhan. Yesus itu malaikat? Ya, Yesus salah seorang malaikat surga. Yesus salah seorang malaikat sorga. Sejak kapan dia diangkat jadi malaikat? Karena Yesus salah seorang malaikat surga, maka Yesus disebut salah seorang Allah atau salah seorang Allah. Yesus salah seorang Allah itu dari mana? Dan salah seorang Tuhan. Maksudnya salah seorang yang sangat suci. Jadi Tuhan itu salah seorang. Iya. Salahnya siapa? Malaikat disebut orang. Ya, salahnya siapa itu salah seorang? Jadi jangan kehilangan otak dirimu. Ya. Jadi gimana? Yang harus dihafal adalah apa itu? Para malaikat surga adalah para Allah yang Kenapa tidak mampu beranak. Tidak mampu beranak. Jadi Allah tidak mampu beranak. Yahweh tidak mampu beranak. Yahweh adalah Allah tertinggi dan Tuhan tertinggi. Dia harus beranak di dalam mencipta segala sesuatu. Tapi tadi katanya Yahweh itu melahirkan. Sang Yahweh dialah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi yang melahirkan para malaikat surga. Loh, tadi barusan ngomong tidak mampu beranak. Para malaikat surga adalah para Allah yang tidak mampu beranak. Lalu siapa yang mampu beranak? Yahweh. Yahweh mampu beranak. Berapa anaknya? Oh, berapa banyaknya anaknya? Ya. Semua semesta adalah anaknya. Berapa lama mengandung?
Anjir. Berapa Ini lama lah? Itu nggak jam 12 urusan. malam nih. Jam 2, jam 3 ini. Ada aja. Ini perkataan jam 12 malam, Bang Rasid. Udah. Jadi gini, yang harus dihafal adalah iblis itu tidak menjunjung para penghuni surga. Siapa penghuni surga? Para penghuni surga tidak Tuhan bagi umat iblis. Siapa penghuni surga? Para Tuhan. Siapa aja para Tuhan itu? Kan saya sebut tadi, udah 6 kali kau tanya itu, Longor. Jangan emosi. Kau udah 6 kali tanya itu. Jangan emosi. Udah 6 kali kau tanya. Yang mana? Siapakah penghuni surga? Pertama, Ya. Sang Yahweh, dialah Tuhan Ya. tertinggi dan Satu. Allah tertinggi. 1. Kemudian para malaikat Malaikat. surga, Nabi-nabi? para nabi kudus. Nah, kalau malaikat Yesus di mana? Dia kan golongan malaikat. Ya, Yesus kan malaikat. Malaikat di mana dia? Ya, malaikat surga. Dia sekarang di sorga. Ya, Jadi Yesus itu malaikat. Yesus salah seorang malaikat surga, maka Yesus disebut salah seorang anak Allah. Ya, jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus salah semua penghuni surga Tuhan. Semua penghuni surga Tuhan. Tuhan artinya sangat suci, sangat mulia. Sangat mulia. Disembah tidak? Semua penghuni surga sangat dimuliakan oleh makhluk-makhluk waras. Disembah tidak? Ya, memuliakan artinya menyembah. Oke, sejak kapan kamu menyembah malaikat? Sejak saya waras. Bagaimana kewarasanmu dikatakan kalau kamu menyembah malaikat? Karena Tuhan adalah penghuni surga. Sejak kapan kamu minta kepada malaikat? Kamu minta kepada malaikat atau ke surga? Tuhan adalah oknum-oknum yang sangat suci, sangat mulia. Tuhan adalah oknum. Ya. Tuhan adalah oknum yang sangat suci, sangat mulia. Artinya Ya. ini, alif lam lam ha pasti tidak Tuhan. Kenapa? Alif lam lam ha pasti tidak Tuhan. Alif lam mim ha pasti tidak Tuhan. Ya. Jadi siapa yang Tuhan? Yang Tuhanku adalah Ya. para pejabat surga. Kenapa? Iblis tidak bertuhan kepada Iblis penghuni Tuhanmu. surga. Apa bedanya iblis dengan tidak bertuhan malaikat? kepada penghuni surga. Apa bedanya iblis dengan Tuhan? Tuhan adalah oknum-oknum yang berada di surga. Iblis adalah Iblis oknum yang apa? berada di luar surga. Iblis sama malaikat sama-sama tidak? Iblis adalah iblis sama malaikat surga, sama-sama malaikat. Tetapi Oke, betul iblis tidak adalah kalau malaikat iblis surga. dengan malaikat tidak kelihatan? Ah? Iblis dengan malaikat sama-sama tidak kelihatan, betul tidak? Ya kalau standar manusia biasa nggak kelihatan, tapi nanti manusia-manusia yang suci pasti bisa melihat para malaikat. Kalau iblis? Ya sama bisa, semua bisa dilihat. Jadi malaikat sama iblis sama-sama tidak bisa dilihat. Suatu saat nanti iblis sama gini, malaikat sama-sama Era. bisa dilihat. Ada 2 golongan malaikat. Berapa golongan? Ada 2 golongan malaikat. Golongan 1. Ya, malaikat surga. Golongan 2. Malaikat surga, para malaikat surga disebut Allah yang SWT. Itu golongan 1. Golongan kedua? Golongan kedua, Ya. para malaikat yang diusir dari surga, itulah iblis. Itulah iblis. Berarti malaikat dan iblis sama. Ya, Bedanya kalau- cuma diusir. Golongan kedua Ya. bedanya cuma diusir. bedakan gini, dengarkan gini, malaikat surga dan malaikat non surga, itu aja bedakan. Oke, malaikat sorga dengan malaikat yang diusir. Sama-sama malaikat, betul? Betul. Jadi apa bedanya? Yang satu berdosa, yang satu suci, yang satu Tuhan. Siapa yang bisa mengukur bahwa malaikat yang diusir ini berdosa? Yang mengusir dia Sang Yahweh. Kapan? Pernahkah dia bertobat? Siapa? Malaikat kedua. Tidak. Kenapa Gumasa bilang tidak? Ya memang faktanya. Faktanya seperti apa? Sampai sekarang dia tetap menyesatkan. Dia menyesatkan siapa? Apa kawan para umat-umat jin? Para umat jin.
Apakah Gumasa umat jin? Saya bukan umat jin, tapi Oke. saya umat daripada surga. Ya, siapa yang berkehendak untuk membunuh Yesus? Iblis. Apakah iblis itu jin? Iblis itu adalah junjungan daripada para jin. Nah, jadi pada saat Yesus disalibkan lalu mati, apakah Gumasak percaya? Iya. Berarti kamu percaya dengan apa yang dilakukan iblis? Iya. Berarti Gumasa pengikut iblis. Tidak. Sebab junjunganku adalah hanya para pejabat Asli surga. ini cerita jam 12, Cok. Cerita jam 12 ke atas ini sumpah. Yang penting Ini kan udah jawab. jam 12 ke Yang atas. harus kau sadari adalah Ya. yang disembah oleh para Tuhan pasti bukan yang disembah oleh para jin. Siapa yang disembah oleh para Tuhan? Para Tuhan, iaitulah Sang Yahweh. Apakah Yahweh ini Tuhan? Dialah Tuhan tertinggi. Ini Tuhan menyembah Tuhan, ya. betul? Hah? Tuhan menyembah Tuhan? Ya, semua penghuni surga menyembah Tuhan tertinggi. Oke. Ini Bible-nya versi apa ini? Bible-nya versi apa Ini ini? Pak? Ya, ini Tuhan apa artinya PYT penghuni surga. Ini denom PYT. Pokoknya Yesus Tuhan. Jadi semua penghuni surga disebut Tuhan. Tuhan Semua artinya penghuni SPT. sorga disebut Tuhan. Siapa aja penghuni sorga itu? Hai, balik lagi. Ini pertanyaanmu yang ke-8 kali, pertanyaan yang sama. Semangat. Pertanyaanmu ke-8 kali, pertanyaan yang sama. Jangan Apakah- kau tunjukkan kepintaranmu yang tidak seberapa itu. Oke. Apakah Gumasak percaya dengan Yesus disalibkan oleh iblis? Saya percaya. Sebab Berarti- iblis berusaha untuk menggagalkan misi Yesus. Oke, berarti Yesus percaya dengan iblis? Yesus percaya kepada iblis. Gumasak percaya dengan iblis, betul? Kau percaya? Saya mengakui semua perbuatan iblis, tetapi saya Oke, tidak berarti- berhubungan kepada mereka. Oke, berarti Gumasak percaya apa yang dilakukan iblis, betul? Betul. Apakah Gumasak pengikut iblis? Saya tidak berjunjungan kepada iblis. Tetapi Gumasak percaya dengan iblis. Saya percaya dengan tindak tanduk dengan keilahian para iblis. Oke, coba jelaskan apa itu ilah? Apakah bagian dari Inilah percaya? sesuatu yang sangat ajaib. Apakah bagian dari ilah itu percaya? Bagian dari ilah itu percaya tidak? Tidak. Jadi kamu tidak percaya dengan Yahweh? Mengetahui bukan berarti menjunjung. Oke, berarti kamu tidak percaya dengan Yahweh? Yahweh adalah Tuhan tertinggi dan ilah tertinggi. Dan kamu percaya dengan Yahweh? Percaya? Kamu percaya dengan iblis? Percaya? Yahweh dan iblis setara. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukan. Tapi saya tidak berjunjungan kepada iblis. Tetapi kamu Saya sama-sama tidak percaya. memuliakan iblis. Saya tidak berjunjungan kepada iblis. Saya percaya kepada kedua belah pihak. Tetapi saya hanya berjunjungan kepada Yahweh dan ante-antenya. Apakah kamu percaya dengan ante-antenya iblis? Saya tidak menjunjung mereka. Kenapa kamu tidak menjunjung? Ya, saya menganggap mereka adalah penjahat. Siapa itu penjahat? Para iblis dan kawan-kawannya dan umatnya. Oke, apakah kamu Para percaya iblis dengan penjahat? Para iblis adalah yang tidak menjunjung para penghuni surga. Apakah kamu percaya dengan penjahat? Saya percaya dengan kejahatannya. Apakah kamu percaya dengan Yahweh? Saya percaya. Kamu sama apa Yahweh dengan penjahat sama, sama-sama saya kamu tidak percayai. percaya dengan menjunjung. Tapi sama-sama kamu percayai, betul? Bedakan, makanya gini, pakai otak sedikit ya. Oke. Percaya dengan menjunjung beda. Ya. Pakai otak ya. Apa yang membuat kamu percaya dengan iblis? Percaya artinya mengetahui, ya. Apa yang Tapi belum apa yang tentu membuat kamu menjunjung. percaya dengan iblis? Saya percaya dengan iblis. Apa yang kamu percayai? Saya percaya bahwa iblis adalah oknum-oknum yang jahat. Saya percaya bahwa iblis dan umat-umat jin adalah oknum-oknum yang jahat. Tetapi Gumasak Saya percaya tidak kepada mengetahui. iblis.
Apa? Tetapi Gumasak percaya kepada iblis. Saya percaya atau mengetahui bahwa iblis adalah sosok yang ilah, sosok yang sangat ajaib. Tetapi Iblis saya sosok tidak yang ilah? menjunjung atau memuliakan. Iblis sosok yang ilah atau Jadi tidak ilah? Barang siapa tidak menjunjung para penghuni Ya. surga disebut ante-ante iblis. Ante-ante iblis. Dan Gumasak percaya dengan Yahweh, percaya juga dengan iblis. Berarti Gumasak ante-ante iblis. Bedakan arti percaya dengan menjunjung, kawan. Jangan pura blow on. Oke, Bedakan apa bedanya percaya dengan menjunjung? Apa bedanya percaya dengan junjung? Menjunjung artinya memuliakan. Apakah iblis dimuliakan? Saya tidak memuliakan iblis. Siapa yang memuliakan iblis? Umat-umat jin. Siapa umat-umat jin itu? Umat-umat jin yang memuliakan iblis. Yang tidak Siapa umat-umat jin memuliakan itu? penghuni surga. Siapa itu iblis umat-umat adalah- jin? Atau umat-umat jin adalah umat yang tidak bertuhan kepada penghuni surga. Atau tidak. Siapa itu penghuni surga? Penghuni surga. Apa? Siapa itu penghuni sorga? Ini pertanyaanmu yang ke-9. Oke. Penghuni sorga tertinggi siapa tadi? Yahweh, betul? Pejabat surga tertinggi itulah Sang Yahweh. Karena Kalau dia iblis yang di mana paling dia Allah. menjabat? Hah? Kalau iblis di mana dia menjabat? Pejabat artinya yang memiliki otoritas. Apakah iblis Pejabat menjabat? yang memiliki otoritas. Apakah iblis menjabat? Iblis menjabat di luar surga. Iblis menjabat di luar sorga, berarti dia juga penjabat. Pejabat di luar surga. Berarti sama-sama pejabat. Ya. Yahweh dengan iblis sama-sama pejabat. Ya, wilayah berbeda. Wilayah yang berbeda. Jadi Pak Prabowo dengan Donald Trump sama-sama pejabat. Betul. Sama-sama kekuasaan tertinggi. Betul. Iblis dengan Yahweh kekuasaannya sama-sama tingginya. Beda. Kenapa tiba-tiba beda? Coba jelaskan. Gini, karena iblis adalah malaikat yang pernah dilahirkan oleh Yahweh. Ya, kemudian Berapa bulan mengandung? Hah? Berapa bulan mengandung? Pertanyaannya hal yang sama, pertanyaanmu yang ke-7. Ya. Jadi, para malaikat yang dilahirkan oleh Yahweh, Ya. kedua, malaikat yang suci atau Ya. Allah yang suci atau Allah yang SWT, kemudian diusir ke luar surga. Itulah yang disebut dengan Allah yang tidak SWT atau iblis. Bagaimana caranya Yahweh mengusir? Ya? Bagaimana caranya mengusir? Ya, tanyalah. Masa mengusir aja pun nggak tahu kau. Pergi kau, begitu. Atau enggak sama seperti caranya Syahrini, hus sana, gitu. Jadi yang harus kau tanya, pertanyaan yang pertama. Ya, Kembali ke pertanyaan pertama. ya. Tolong kau jelaskan bagaimana Nabi yang SAW menuntun orang kepada tempat yang SWT atau surga. Dia menjelaskan tentang Al-Quran yang difirmankan olehnya. Bagaimana Nabi yang SAW bisa dipercaya atau diyakini menuntun orang ke tempat yang SWT atau ke Ini surga? pertanyaanmu yang kedua. Orang kau jawab. Saya sudah jawab. Dia menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, mulai Dia dari sendiri tidak lulus menjadi SWT, kayak mana itu? ini bukan ujian. Ini udah bukan ujian. Bagaimana dia sendiri? Hah? Dia sendiri nggak lulus menjadi SWT. Bagaimana? Karena ini dia? bukan ujian. Makanya, kalau logikanya di mana? Logikanya tidak ada logika karena dia bukan ujian. Nabi yang SAW dipercaya orang-orang oon menuntun ke tempat yang SWT. Oke. Boleh saya jelaskan? Oke. Prosesnya ketika yang namanya Lauhul Mahfuz, kitab induk dari segala kitab, diturunkan ke langit bumi sampai ke dunia itu melalui proses. Prosesnya apa? Prosesnya diutusnya yang namanya malaikat Jibril yang digelari Al-Amin. Al-Amin ini adalah sesuatu yang kita yakini dia adalah malaikat. Malaikat itu adalah
penyampai firman yang cepatnya melebihi dari kecepatan suara. Karena apa? Karena dia tercipta dari cahaya. Bukan hanya sekedar cepat, tetapi yang kita catat, Al-Amin ini yang digelari oleh malaikat Jibril menyampaikan firman ke bumi, disampaikan kepada Al-Amin juga yang digelari oleh Nabi Muhammad SAW, yang digelari kepada Nabi Muhammad. Jadi sama-sama Al-Amin, makanya terpercaya. Al-Amin menyampaikan firman kepada Al-Amin, maka itulah yang kita percaya. Begitu, Gumasa. Lanjut. Oke. Alif lam lam ha nampak jelas sedang menipu, yaitu Oke. ya Di dalam Al-Quran dijelaskan, dengarkan dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Surga adalah Ya. oknum-oknum yang SWT. Oke. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kami menurunkan Al-Quran ada dua jenis, yaitu yang satu yang muhkamat, yang satunya lagi mutasyabbihat. Tetapi adapun kesesatan yang bercondong kepada mutasyabihat, mereka berusaha untuk mengartikan yang mutasyabihat, sedangkan yang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Karena kenapa? Karena inilah yang namanya legalisir dari Tuhan, bahwa memang manusia dapat berpikir, memang manusia dapat menciptakan sesuatu. Tetapi ciptaan Allah ketika dia menetapkan bahwa tidak ada yang mampu untuk menjelaskan, tidak ada yang mampu untuk mengartikan, maka seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mampu mengetahui apa artinya. Kecuali orang-orang, sebentar, kecuali orang-orang yang tersesat, begitu. Ini saya jelaskan buat netizen ya, bukan buat Gumasak. Lanjut Gumasak. Teknologi yang Allah Tritunggal. Teknologi apa gimana? Teknologi yang Allah Trinitas. Iya, teknologi. Membuktikan bahwa Alif lam lam ha tidak mampu mencipta. Teknologi Tritunggal seperti apa? Tritunggal dan teknologi yang Allah Trinitas membuktikan, memastikan bahwa Alif lam lam ha pasti tidak sang Maha Pencipta. Gimana? Coba diulangi. Halo. Ya, coba diulangi. Teknologi yang Allah Tritunggal dan teknologi yang Allah Trinitas membuktikan bahwa Alif lam lam ha tidak mampu mencipta. Oke, siapa yang menciptakan teknologi Trinitas dan Tritunggal? Diri Sang Yahweh. Diri Sang Yahweh. Seperti apa teknologinya? Teknologi Tritunggal artinya, teknologi Allah Tritunggal artinya, di dalam diri Sang Yahweh itu ada tiga yang Allah, atau tiga. Siapa aja yang Allah? Tiga yang Allah di dalam dirinya. Atau siapa tiga saja? Yang sengaja di dalam dirinya. Siapa saja? Yang pertama, ya, dia memiliki raga yang Allah. Dua. Yang Allah. Dua. Kemudian dia memiliki firman atau kecerdasan yang Allah. Atau tiga. Kecerdasan yang sangat ajaib. Kemudian dia memiliki tenaga atau roh yang Allah, atau tenaga. Seberapa besar ajaib tenaganya? Oh, itu enggak urusan. Oke. Apakah Jadi, Yesus memiliki tenaga? Pencipta itu adalah arus. Apakah Yesus memiliki tenaga? Ada tiga yang Allah. Apakah Yesus memiliki tenaga? Yesus adalah salah seorang Allah Tritunggal di antara para. Apakah dia memiliki tenaga? Siapa? Apakah dia memiliki tenaga? Setiap yang hidup memiliki tenaga. Apakah dia mampu melawan? Ya, bisa melawan, bisa enggak. Kenapa dia tidak melawan? Ya, itu kan urusan dia. Berarti tidak punya tenaga. Dia memiliki tenaga. Tenaga yang Allah. Tenaga kenapa dia tidak melawan? Memakai tenaga Allah? Ya, itu kan keputusan dia. Kenapa dia begitu? Ya, urusan dia lah. Loh, kok tiba-tiba urusan dia? Jadi, masa aku ngurus dia? Harusnya. Pas. Jadi harusnya. kan saya ulang ya. Ya. Teknologi yang Allah Tritunggal. Oke, udah itu udah. Trinitas, udah teknologi Tritunggal udah. Kita sudah di bab yang lain. Kita sudah di bab teknologi apa? Kita sudah di bab tenaga Yesus. Ya. Kenapa Yesus tidak melawan? Ya, keputusan dia lah itu. Apakah dia tidak punya tenaga? Punya? Kenapa dia tidak melawan? Ya, keputusan dia lah itu. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dijelaskan? Ya, keputusan dia lah. Pas ya.
Tidak tahu Jadi berarti gini. Gumasa ya? Namanya Hah? roh atau Tahu tenaga merasa. atau nyawa Ya. adalah Hah? sesuatu yang bersemayam di dalam raga. Di raga siapa? Untuk Raganya siapa? Start dulu. raganya siapa yang memiliki nyawa? Siapa yang memiliki nyawa? Setiap makhluk hidup. Apakah Yahweh memiliki nyawa? Ya, betul. Siapa yang mencabut nyawa Yahweh? Oh, itu dia kan sumber segala sesuatu. Gak ada bisa Jadi tidak mencabut ada- nyawanya. Jadi nyawanya nempel terus di dia. Ya, sama seperti saya, nyawa saya nempel pada saya di saat saya masih Yesus punya nyawa? hidup. Yesus pasti punya nyawa. Siapa yang mencabut nyawanya? Makanya Yesus punya nyawa namanya Roh Kudus, Roh Ah, Suci. atau siapa Roh yang mencabut Tuhan. Roh Kudus darinya? Siapa? Ya Yesus. Tidak pernah tercabut Roh Kudus dari dirinya. Pada saat dia mati 3 hari? Waktu dia mati 3 hari, bukan berarti Roh Kudus tercabut dari dirinya. Lalu? Ya, hanya saja Ya. dalam 3 hari harus terjadi proses penyembuhan fisiknya yang rusak. Pada saat dia mati, apakah nyawanya keluar dari dirinya? Tidak, Berarti dia pura-pura mati. bukan pura-pura mati. Apakah dia mati? Rohnya tidak bekerja. Apakah mati itu ketika roh keluar dari tubuh? Mati artinya adalah tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Jadi kalau kamu tidur, kamu mati atau tidur? Oh, waktu saya tidur, saya ada aktivitas. Apa aktivitasnya? Ah, jantungku berdenyut, denutku Ngorok. berjantung. Ngorok juga. Ya, jadi waktu aku tidur, Masuk akal sih. Ya. denutku Ya, terus. berjantung. Ya. Hmm. Pada saat Yesus mati, apakah jantungnya berdenyut? Waktu Yesus disebut sedang mati, sekujur raganya, sekujur hardware-nya tidak berfungsi. Berarti dia mati. Mati secara raga. Oke, Tetapi berarti roh, pada saat Yesus mati, sebentar, pada saat Yesus mati secara raga, siapa yang mencabut nyawanya? dia nyawanya tetap ada di situ. Berarti dia tidak mati. Ya, nyawanya tetap di situ, hanya raganya non aktif. Di situ di mana? Nyawanya di sampingnya atau di dalam dirinya? Nyawanya berada di sekujur raganya. Oke, Bang Gumasak. Coba baca nama saya. Apa? Baca nama saya. Beko rohani. Oke, lanjut. Pada saat Yesus mati, nyawanya itu ada di sebelahnya atau diangkat? Tahunya kau arti energi? Energi itu apa? Roh. Roh itu siapa? Roh itu yang sama kayak gini, sama kayak muatan listrik atau arus yang di dalam baterai. Oh, itu roh. Itu roh. Iya, oke. Oke, pada saat Gumasak, pada saat Gumasak mati, apakah rohnya itu hilang dari diri Gumasak? Waktu saya. Ya. Oh, kalau saya iya. Kalau Yesus, Tidak. berarti Yesus tidak pernah mati. Dia tidak mati secara tritunggal. Tetapi secara dua tunggal. Secara dia gini, matinya adalah tidak sempurnanya raganya oleh karena babak belur. Berarti Yesus tidak pernah mati. Ya secara keseluruhan enggak. Secara apa yang dia mati? Secara raganya non-stop. Oke, secara raganya nonstop berarti dia mati, betul? Ya itu ya. Siapa yang mematikan? Yang mematikan ya para iblis lah. Oh, iblis yang mematikan. Ya. Gumasak sering baca Bible. Kita Sering. sekarang masuk ke data, boleh? Boleh. Oke, boleh. Coba Gumasak baca Zakaria 13 nomor 7. Apa isinya? Baca aja. Berfirmanlah Tuhan, bunuhlah gembala sehingga kawanan domba tercerai-berai. Apa hubungannya? Berfirmanlah Tuhan, bunuhlah gembala sehingga kawanan domba tercerai-berai. Siapa gembala itu?
Gembala banyak. Banyak. Bukan Yesus. Bukan hanya Yesus gembala. Banyak gembala. Ya. Apakah mereka Tuhan, ilah? Jangan kau samakan ilah dengan Tuhan. Oke, apa bedanya ilah dengan Tuhan? Ilah adalah segala sesuatu yang sangat ajaib. Ya, kalau Tuhan? Tuhan adalah segala sesuatu yang sangat suci mulia. Sama saja. Beda. Coba dibedakan. Ya. Iblis termasuk ilah. Ilah apa Tidak iblis? termasuk Tuhan. Iblis. Iblis termasuk ilah, termasuk sangat ajaib. Tetapi Ya. dia termasuk Tuhan. Tidak Apa termasuk- keajaiban iblis? Hah? Apa keajaiban iblis? Apa? Apa keajaiban iblis? Balik lagi nih Bang Bunggu masak. Macet Aku nih. bilang. Apa? Apa keajaiban iblis? Jelas kau ngomong. Apa keajaiban iblis? Keajaiban iblis Mm-mm. adalah ya bisa dia mencipta jin. Mencipta jin. Oh, iblis bisa menciptakan jin. Ya. Makanya Apakah jin Tuhan kan- jin adalah hasil dia karya menciptakan daripada atau melahirkan? iblis. Hah? Dia menciptakan atau melahirkan? Dia merekayasa. Gimana? Dia merekayasa. Dia Merekayasa siapa? menjadikan dari yang ada di depannya menjadi dari A menjadi B. Apa itu dari A menjadi B? Menjadikan, membentuk, merekayasa. Oke, siapa yang membentuk? Iblis, Siapa yang dibentuk? para malaikat. Malaikat yang Apakah dibentuk itu iblis. Malaikat surga dan malaikat di luar surga. Malaikat di surga disebut. Jadi semua malaikat adalah sosok-sosok yang ilah atau sosok Ilah. yang maha ahli. Ilah Kenapa bisa artinya maha iblis? ahli. Kenapa bisa iblis diusir? Dia berdosa. Tapi dia tetap ilah. Ia tetap berilah, tetap dia ilah artinya maha ahli. Nah, tapi dia menciptakan apa tadi? Dia bisa merekayasa hakikat yang dilahirkan oleh Yahweh. Dia bisa merekayasa hakikat yang dilahirkan oleh Yahweh. Apakah itu sesuai dengan rekayasa yang dia buat? Dengan rekayasa yang dibuat Jadi, Yahweh? Setiap makhluk-makhluk yang direkayasa oleh iblis tidak punya hak masuk surga. Semua iblis tidak punya hak masuk surga. Semua hasil rekayasa iblis. Atau Contohnya? hasil jadi-jadian para iblis. Apakah bagian dengan menipu? Apa? Apakah bagian daripada menipu? Betul. Nah, siapa yang menipu Yesus sehingga Yesus terbunuh? Siapa yang menipu Yesus sehingga Yesus menjadi iblis? Iblis. Siapa yang menciptakan Yesus? Yang menciptakan, yang melahirkan Yesus atau menciptakan Yesus adalah Yahweh. Yahweh menciptakan Yesus untuk Sebagai malaikat lah. untuk dibunuh, betul? Bukan. Jadi Yesus pernah dibunuh atau nggak pernah? Pernah dibunuh. Siapa yang membunuh? Iblis. Siapa yang menciptakan Yesus? Yang menciptakan Yesus adalah Sang Yahweh. Berarti Yahweh menipu Yesus. Yesus dilahirkan hanya untuk dibunuh oleh iblis. Tidak. Bukan. Yesus sama iblis kerja apa? Yesus. Yahweh dengan iblis kerja sama. Tidak. Kenapa Ini. bilang tidak? Dengarkan. Ya. Yesus diutus. Hmm. Ya. Yesus yang seorang yang sangat ajaib. Dan seorang yang Tuhan atau seorang yang sangat suci. Sebentar dulu. Apa keajaiban Yesus? Apa? Apa keajaiban Yesus? Keajaiban Yesus. Oh, Ya. banyak. Salah satunya dibunuh, betul? Dia mampu bangkit dari mati. Ya, salah satunya dibunuh, betul? Itu bukan keajaiban. Tapi keapaan? Kegagalan. Nah, tetapi Sebentar. Ya. Dibunuh itu keajaiban atau apa? ya keajaiban iblis. Keajaiban iblis. Berarti iblis dan Yesus sama-sama ajaib. Iya sama-sama ajaib. Oke, setara. Yesus sama iblis adalah sama-sama malaikat. Tapi
ilah yang SWT, ilah yang sangat suci. Iblis adalah ilah yang berdosa. Ilah yang berdosa. jahat. Kalau Yesus ilah yang apa? Ilah yang SWT. Ilah yang SWT. Bedanya ilah yang SWT dengan ilah yang berdosa apa? Ya. Kalau ilah yang SWT adalah musuh abadi bagi ilah yang berdosa. Siapa musuh abadi ilah yang berdosa? Para penghuni surga. Para penghuni sorga. Pada saat Yesus dimatikan, kenapa Yesus tidak ada malaikat yang membantunya? Dia cuma sendiri, sedangkan iblis banyak. Oh, dengarkan. Ya, Jadi di dalam menunjukkan kesempurnaan daripada keilahian atau kesangajaiban daripada Yesus itu, Ya. maka Yesus harus mati dulu agar bisa hidup. Kenapa Sebab tidak ada yang dengan bantu? mati dulu agar bisa hidup. Pada saat Yesus dikerumunin tentara Romawi, kenapa tidak ada yang bantu? Oh, itu enggak, karena tujuannya agar Yesus bisa menunjukkan keilahiannya, yaitu bangkit dari mati, maka Yesus harus mati. Siapa yang berhak mencabut nyawa manusia? Siapa yang berhak mencabut nyawa manusia? Yang berhak memiliki mencabut nyawa manusia yang mana? Manusia Tuhan. Manusia Tuhan, manusia yang suci. Ya. Yang berhak mencabut nyawa orang yang Tuhan atau orang yang sangat suci adalah yang Tuhan Bingung dia. tertinggi. Tuhan tertinggi. Jadi yang membunuh Tuhan yang tertinggi, membunuh Yesus, malaikat Yesus, membunuh Tuhan Yesus. tertinggi. Yesus tidak tercabut rohnya. Yang membunuh? Dengarkan gini, bedakan dulu Ya. manusia yang Tuhan dengan malaikat yang Tuhan. Manusia yang Tuhan dengan malaikat yang Tuhan. Bedanya apa? Ya, kalau secara umum manusia yang Tuhan itu misalnya Pokoknya siapa yang mentok ntar. Ya. Misalnya Abraham. Itu Abraham. manusia yang Tuhan, manusia yang sangat suci. Oh, mereka juga Tuhan. Ya, Tuhan artinya sangat suci. Tolong kau hafal ya, ini 1000 kali saya bilang. Oke, Tuhan saya artinya catat. Sangat suci. Oke, saya catat. Tuhan artinya yang sangat suci. Ya, Jadi siap. kalau ada batu yang sangat suci, maka batu itu disebut sebuah batu yang sangat suci. Iya, Yesus adalah batu bangunan yang dibuang oleh tukang. Ya, Yesus adalah batu yang hidup dan yang Tuhan. Yang dibuang oleh tukang bangunan. Betul. Betul, tepuk tangan buat Tuhan. Lanjut. Tuhan adalah hanya. Jangan dulu kemana-mana. Jadi Jangan dulu kalau kemana-mana. ada yang mengaku Tuhan. Iya, sebentar. Siapa yang berhak mencabut? Tidak penghuni surga disebut iblis. Oke, dikontrol ininya ya, typingnya teman-teman. Ini, jadi siapa yang berhak mencabut nyawa manusia? Manusia biasa atau manusia yang mana? Manusia malaikat. Manusia malaikat. Manusia malaikat tidak, sampai sekarang belum pernah dicabut nyawa manusia malaikat. Oke, apakah Yesus manusia malaikat? Ya, manusia malaikat surga. Ya, siapa yang mematikan manusia malaikat surga? Siapa rupanya manusia yang pernah mati? Yesus. Udah saya terangkan tadi. Siapa yang mencabut nyawanya? Adalah Siapa yang berhak mematikan malaikat? Apa? Siapa yang berhak mematikan malaikat? Malaikat manusia. Siapa yang berhak? Belum pernah seorang malaikat mati. Yesus itu mati atau tidak? Tidak. Terus apa? Jasmaninya, Ya. salah satu komponen Tritunggalnya mengalami kerusakan karena dia agak belur. Seberapa besar? Dia menjadi seolah-olah mati menurut pandangan manusia biasa. Tetapi sebenarnya, karena rohnya tetap ada di dalam dirinya. Oke, pada saat dia mati rohnya ada dalam dirinya. Ya. Bekerja atau tidak? Bekerja.
Bekerja. Apa yang berfungsi pada saat Yesus mati, roh itu? Nah, dengarkan. Mana buktinya bekerja gitu loh aku bilang. Kenapa? Buktinya bekerja, rohnya, rohnya yang kudus itu, Ya. rohnya yang ajaib itu, rohnya yang Allah itu bekerja. Buktinya dalam 3 hari dia bisa sembuh. Dalam 3 hari dia bisa. Siapa yang menyembuhkan? Rohnya yang Allah, Rohnya yang Allah itu seperti apa rohnya yang Allah menyembuhkan? Udah dibilang tadi, jelaskan. Bayangkan aja seperti arus di dalam baterai. Cuman Oke. Siapa yang membuat malaikat Yesus manusia ini yang sakit sehingga dia disembuhkan? kan tadi kan dia belur oleh iblis. Berarti iblis yang membuat dia sakit, Yahweh yang menyembuhkan, betul? Roh yang ada di dalam diri Yesus, Roh Kudus atau nyawa kudus atau tenaga kudus atau energi kudus yang tetap bersama di dalam diri Yesus, membuat dia bisa sembuh di dalam 3 hari. Kemudian dia setelah tubuhnya sembuh, kemudian dia bangkit. Apakah roh itu ajaib? Iyalah, makanya roh itu adalah Allah. Ya, kenapa harus 3 hari bekerja? Ya kan urusan dia. Loh, kalau ajaib harusnya cuma 1 jam 2 jam dong. Keajaiban yang dimilikinya itu kan tidak seajaib oleh rohnya bapaknya. Ya, berarti rohnya Roh Kudus itu tidak ajaib sekali. Karena dia harus butuh waktu 3 hari untuk menyembuhkan. Orang Allah anak. Makanya Yesus disebut orang Allah anak. Artinya Yesus seorang Allah anak. Yesus seorang Allah anak yang dibunuh, yang dibikin babak belur oleh ilah iblis. Nah, ilah iblis ini membuat babak belur Yesus sehingga Roh Kudus, Roh Ilah Kudus, apa nih bahasanya? Roh Kudus ilah Roh Kudus bekerja selama 3 hari untuk menyembuhkan Yesus, betul? Betul. Sedangkan ilah iblis hanya beberapa jam membuat Yesus babak belur. Betul. Kenapa lebih lama Roh Kudus bekerja daripada ilah iblis? Ilah Roh Kudus 3 hari bekerja, Kan ilah iblis itu kan udah memang pola lebih gampang merusak daripada membangun. Oh, lebih gampang merusak daripada membangun. Jadi ilah Roh Kudus sama halnya seperti manusia. Roh ilah, maksudnya roh yang sangat ajaib. Ya, roh yang sangat ajaib. Roh yang sangat ajaib. 3 hari untuk menyembuhkan luka yang 6.000-an luka babak belur dalam 3 hari. Pada saat Yesus bangkit, dia mau nyuruh atau memerintahkan salah satu muridnya untuk meng-cross check apakah betul ini adalah dia. Ternyata itu betul, bahwa tangannya masih bolong, lambungnya masih bolong. Apakah ilah Roh Kudus tidak bekerja dengan baik sehingga badan Yesus masih bolong? Kalau misalnya itu masih ada tanda-tanda pemakuan, itu kan ada maksud dan tujuan. Kenapa enggak semua di tanah, biar orang percaya bahwa inilah tanda paku yang di dalam yang pernah, bahasanya dialah benar-benar Yesus yang pernah disalib. Itu kan ada maksud dan tujuan. Itu yang bekas paku, betul? Iya. Yang bekas lambung? Iya. Itu luka luar atau luka dalam? Luka luar atau luka dalam? Itu enggak urusan. Yang pastinya. Itu enggak urusan. Yang pastinya karena walaupun Yesus mati secara raga, artinya raganya sudah nonaktif, tetapi raganya tetap masih berisi dengan Roh Kudus yang Allah, atau tenaga suci yang sangat ajaib. Dan Roh Kudus bekerja selama 3 hari untuk menyembuhkan Yesus, raga Yesus, betul? Apa? Dan ilah Roh Kudus bekerja selama 3 hari untuk menyembuhkan raga Yesus. Jangan dulu putar-putar kalimatnya. Ya kan, Roh Kudus kan ilah juga kan? Roh yang ilah. Roh yang ilah, Roh yang ilah bekerja 3 hari untuk menyembuhkan raga Yesus. Ya. Sedangkan ilah iblis bekerja cuma berapa jam untuk membuat Yesus babak belur. Iya. Apa tujuan Yesus dibikin babak belur?
Apa ketujuan? Apa tujuan Yesus dibikin babak belur? Kalau maksud iblis sebenarnya gini, dia mau menggagalkan Yesus untuk mengerjakan misinya. Tetapi ternyata di baliknya itu semua, ya, rencana iblis itu gagal. Kenapa? Karena di dalam matinya Yesus, di situ Yesus harus menunjukkan kekuasaan dan keilahian, kesangajaiban yang diterima dari Bapaknya. Itulah membuktikan bahwa Yesus adalah salah seorang Allah. Berarti Yesus diciptakan hanya untuk dibunuh. Siapa? Yesus diciptakan hanya untuk dibunuh. Sebenarnya bukan untuk dibunuh. Itu kan dalam perjalanan waktu. Di dalam waktu Yesus mengabarkan keselamatan, itu kan planningnya iblis. Planningnya iblis? Apapun planningnya iblis, tetap bisa diputarbalikkan menjadi apa? Jadi kemenangan bagi Yesus. Pada saat dia dibunuh. Pada saat dia dibunuh, itu kan satu titik. Yang harus kenilai adalah titik terakhir. Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Yang menginginkan Yesus dibunuh adalah iblis yang bermaksud menggagalkan misi Yesus. Ya. Oke, Allah Bapa tidak pernah Yahweh tidak pernah menginginkan Yesus dibunuh. Iya, makanya dia bisa hidup dia. Kenapa dia tidak dibantu? Kenapa harus dibunuh dulu? Yesus merasakan sakit. Yesus harus mati biar bisa bikin hidup. Gimana kawan ini? Kayak mana caranya hidup kalau nggak mati? Kenapa? Kan harus mati biar bisa hidup. Siapa yang menginginkan Yesus mati? Iblis. Kalau Gumasa punya anak, Gumasa merelakan anak Gumasak dibantai dulu, baru dimasukkan rumah sakit. Di dalam misi memberitakan keselamatan. Itu misi siapa? Apa? Itu misi siapa? Dari Bapaknya Yesus. Berarti Bapaknya Yesus yang menginginkan dia mati. Bukan menginginkan dia mati. Yesus disuruh menderita. Jadi Bapaknya Yesus menginginkan anaknya menderita. Bukan menginginkan. Yesus ditugaskan menderita. Berarti anaknya menugaskan Yesus untuk menderita. Ya. Jahat atau tidak tuh? Tidak. Tidak jahat kalau seorang bapak menginginkan anaknya bertugas dan menderita. Iya, artinya gini, karena kan dia tahu bahasanya sekalipun dia bisa, kalaupun dia menderita, ya, tetapi dia akan bangkit lagi. Tapi dia ditolong tidak? Siapa? Yesus. Ya ditolonglah. Dia mengatakan, Eli Eli lama sekali, Eli Eli lama sabahtani. Iya. Nah, kemana itu? Dia ditolong. Kemana itu? Ya itu kan ungkapan dari pribadi Yesus. Ungkapan dari pribadi Yesus. Apakah dia ditolong? Ditolong? Di mana ditolong? Buktinya di hari ketiga dia bangkit. Tapi sebelum itu dia babak belur dulu. Ya itulah, apa mau ditolong kalau dia nggak ada penderitaannya. Dalam kehidupannya sebagai manusia, dia memohon ratap tangis dengan peluh kesah dan penuh air mata. Bahwa dia percaya Bapak sanggup untuk menyelamatkannya dari kematian. Tapi dia tetap mati. Kan dia kan selamat dari mati. Iya, kok selamat dari mati? Selamat dari mati dengan diamankan dengan diselamatkan itu beda. Ya beda, dengarkan. Ya, dia selamat dari mati. Artinya gini, walaupun dia mati, tetapi dia tetap hidup. Itu namanya selamat dari mati. Yesus bersalah tidak? Hah? Tidak. Kenapa Bapaknya mau Yesus menderita? Kenapa Bapaknya mau anaknya menderita? Karena begitu besar kasih Bapaknya terhadap ciptaannya. Jadi Bapak tidak peduli. Jadi Bapak tidak peduli dengan anaknya. Dia lebih peduli dengan ciptaannya. Dia nggak masalah. Yang penting kan dia bisa bangkit dan hidupkan anaknya itu. Masalah siapa? Kan nggak masalah dia mati. Toh bisa hidup. Iya, kita ngomongin penderitaan pas Yesus babak belur yang Bapak Gumasak tadi bilang. Itu orang Tadi Pak Gumasak bilang, Yesus kan babak belur. Maksudnya adalah agar orang percaya bahwa Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta, bukan yang disembah oleh para jin.
Sang Maha Penderita. Itu kan hanya membuat suatu pertunjukan spektakuler. Bapaknya Sang Bahwa Maha Penderita. Sebenarnya Sang Maha Pencipta itu adalah Sang Yahweh, Bapaknya Yesus, bukan yang mencipta para jin. Gumasak, apakah Sang Maha Pencipta ini Sang Maha Penderita juga? Sang Maha Menderita? Tidak, Sang Maha Penderita? enggak. Kenapa dia menginginkan anaknya menderita? Kan ada maksud dan tujuannya. Apa tujuan Bapak menginginkan anaknya menderita? Memberitahukan bahwa satu-satunya yang benar-benar Sang Maha Pencipta adalah Bapaknya Yesus. Oke. Jahat tidak ketika lebih mempedulikan orang lain daripada anaknya? Tidak, Tidak jahat. tidak. Jadi Gumasak lebih baik anaknya menderita daripada orang lain. Kan dia kan tahu mengukur sampai di mana kapasitasnya. Walaupun nanti saya suruh ini, toh nanti bisa saya selamatkan. Kan gitu. Apakah Yesus selamat? Selamat? Berarti Bapak tidak mampu? Buktinya dia Mengukur bisa hidup walaupun dia sudah mati. Kemudian 3 hari bangkit lagi, itu kan artinya selamat. Kapasitasnya Yesus cuma sampai mati. Kok sampai mati? Loh, Yesus mati toh? Dia kan sudah bangkit lagi. Jadi tidak usah mengatakan bahwa sampai mana kapasitas anaknya, sedangkan anaknya mati. Kalau anaknya masih bertahan berarti kapasitas anaknya masih bertahan. Walau Yesus sudah mati, Hah? ya, Hah? pada akhirnya dia bangkit. Pada akhirnya dia bangkit. Siapa yang membangkitkan? Roh yang Allah di dalam dirinya, roh yang Oke, sengaja siapa yang mematikan? Hah? Siapa yang mematikan? Yang mematikan, Ya, yang merusak tubuh Yesus kan iblis. iblis. Berarti iblis dengan Allah kerjasama. Ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Kerja sama, tidak ada kerja sama di situ. Loh, tujuannya Yesus untuk bangkit, betul? Gini loh, ya, Tujuan Yesus dimatikan untuk bangkit, betul? jangan kau sama-samakan, gini, dengarkan. Ya. Iblis itu bermaksud menggagalkan misi Yesus, yaitu memberitakan keselamatan. Dengan cara apa? Mematikan Yesus. Siapa yang mematikan? Nah, Siapa yang mematikan? iblis. Yang membangkitkan? Nah, kemudian tapi ya, karya roh yang Allah, roh yang sangat ajaib atau tenaga yang sangat ajaib di dalam Yesus mampu mengalahkan perbuatan iblis. Siapa yang mengalahkan? Itulah, Siapa yang mengalahkan perbuatan iblis? Apa? Siapa yang mengalahkan perbuatan iblis? Siapa yang mengalahkan perbuatan iblis? Ya Yesus. Yesus mati. Kan kemudian sampai dia mati disebut kalah. Betul. Tetapi kemudian dia hidup, maka Yesus di situ menang. Yesus kalah sehingga dia disebut menang. Sampai Yesus mati, sampai titik Yesus mati, Dia Yesus kalah. disebut kalah. Kalah. Tapi kemudian berlanjut sampai Yesus disebut bangkit, Yesus disebut menang. Siapa yang menyebutnya dia menang? Karena dia bisa hidup. Sempat kalah berarti. Dia sempat kalah. Berarti sempat menang iblis. Nah, artinya kan pertandingan itu kan harus sampai ujung. Betul. Berarti Yesus pernah kalah. Yesus pernah kalah terhadap iblis. Iblis pernah menang. Pada akhirnya menang.